semuanya, perkenalkan nama saya Faraditya Putri Laksita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3E. Jadi kali ini saya berkesempatan untuk mewakili kelompok saya, kelompok 4, menjelaskan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi mari kita simak penjelasannya. Oke, sebelumnya, jadi kita harus tahu dulu nih, pembelajaran multimedia interaktif itu apa sih sebenarnya? Singkatnya seperti ini, multimedia. Multimedia merupakan media yang menggabungkan dua unsur lebih media, seperti video, teks, grafis, foto, audio, dan lain-lain. Dan multimedia pula terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Lalu multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat mengoperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif ini adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan sebagainya. Lalu ada pula, sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam proses belajar ini yang utama adalah bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa interaktif dengan sesamanya, bagaimana siswa itu mengembangkan potensinya dan mengubah sifat-sifatnya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi multimedia pembelajaran interaktif merupakan pembelajaran melalui sumber-sumber yang berbeda seperti multimedia itu sendiri, bisa menggunakan foto, video, audio, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada pula fungsi dari pembelajaran multimedia interaktif. Yang pertama adalah mampu memperkuat respon pengguna secepat dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Oke, baik, seperti itu. Lalu berikutnya ada format sajian multimedia pembelajaran yang dapat dikategorikan ke dalam 5 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tutorial. Format sajian tutorial ini merupakan pembelajaran multimedia yang menyampaikan materinya itu berdasarkan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Yang kedua ada drill and practice. Format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan satu konsep. Yang ketiga ada simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Misalnya, untuk mensimulasikan pesawat terbang di mana pengguna seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat terbang, menjalankan usaha kecil atau mengendalikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada dasarnya, format mencoba memberikan pengalaman masalah dunia yang nyata yang biasanya berhubungan dengan suatu resiko. Dan yang keempat ada percobaan atau eksperimen. Format ini mirip seperti format simulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan eksperimen yang dilakukan di laboratorium IPA, biologi, dan kimia. Dan yang kelima adalah permainan, tentu saja membentuk permainan. Dan yang kelima ada permainan. Jadi format permainan ini kayak mengacu pada proses pembelajaran dengan program multimedia secara sambil bermain. Ya, dengan demikian pengguna tidak merasa mereka sesungguhnya sedang belajar, jadi mereka lebih enjoy dan lebih menikmati karena prosesnya bisa mirip-mirip seperti sedang bermain. Seperti itu.
Oke, selanjutnya ada karakteristik multimedia pembelajaran. Yang pertama adalah memiliki lebih dari satu media konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan respon si pengguna. Yang ketiga, ada bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa, sehingga pengguna bisa menggunakannya tanpa bimbingan orang lain. Jadi, dari proses pembelajaran multimedia interaktif ini, kita bisa mendapatkan keunggulan dan manfaatnya. Sebagai contohnya, kita bisa mendapatkan proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih asyik, lebih menyenangkan, dan inovatif. Kenapa inovatif? Karena dari pembelajaran multimedia ini, para guru atau pengajar tuh bisa mengembangkan ekspresinya sedemikian rupa melalui media-media yang ia mau, bisa berupa foto, audio, video, dan sebagainya. Dan juga bisa meningkatkan proses pembelajaran atau semangat belajar dari siswa, karena ia bisa memutar atau mencari ilmu dimanapun dan kapanpun sebagaimana ia mau. Ia bisa memutar video saat ia sedang beristirahat atau ia sedang di luar kota, dia tidak bisa masuk ke dalam kelas, tapi dia bisa belajar melalui video yang dikirim oleh gurunya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini materi yang saya jelaskan mengenai pembelajaran multimedia interaktif. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Faraditya Putri Laksita, kelas 3E, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.